Rhaenyra berhasil menjadi Ratu Seven Kingdom. Alicent dan Helaena jadi tahanan. Benih-benih Mad Queen dan pengkhianatan mulai terlihat. House of the Dragon Season 3 episode 3 berjudul Rhaenyra yang Berjaya telah dirilis. Sebuah episode karakter sentrik yang lebih kalem dari episode sebelumnya, tapi dengan tujuan world building dan progressing story. Kali ini gue mau ngebahas episode ini. Disclaimer, video ini berisi pendapat gua doang sebagai fans A Song of Ice and Fire. Dan di video ini, ada spoiler karena gua mau ngebahas seluruh episode ini. Jadi untuk yang belum nonton, silahkan nonton terlebih dahulu. Episode ini dimulai dengan scene Daemon bersama Ulf dan Hugh mencoba bicara dengan kubu hijau yaitu Ormond Hightower untuk mereka mundur. Kemudian, Daemon meminta Daeron Targaryen sebagai Sandra. Buat yang nggak tahu, Daeron itu adik dari Aegon, Helaena, dan Aemon. Tapi anehnya nih karakter walaupun temenan sama Jaehaerys dan Lucerys, dia gak pernah muncul di adaptasi ini. Bahkan pas dinner bersama Viserys di season 1, dia bilang semua anak-anaknya. Tapi di situ gak ada Daeron. Kenapa Viserys bisa lupa sama anaknya sendiri? Kalau menurut gua sih, kayaknya dia itu di-cut dari season 1. Tapi kemudian showrunnernya, Ryan Condal, baru nyadar. Ternyata yaitu karakter penting. Jadi dia kemudian dimention di season 2 dan baru dimunculin di season 3. Karena itu kemunculannya kayak random banget. Yang gak baca buku pasti mikir, lah mereka ada adik lain. Kita ngelihat Caraxes, Silverwing, dan Vermithor, dan ada juga naga yang terbilang baru, yaitu Tessarion. Sebenarnya dia udah muncul di season 2 episode terakhir. Gua agak kecewa kenapa birunya gak saturasi tinggi, tapi oke lah, yang penting masih ada shades birunya. Anyway, gue sebagai book reader kaget kok Daeronnya bisa ditangkap. Tapi bakal gua bahas di akhir. Beralih di King's Landing, Daeron sudah di bawah. Small Council Rhaenyra ditinggal di Dragonstone, jadi cuma ada Daemon, Corlys, Orwell, dan Mysaria. Mereka ngejelasin para rakyat yang mulai gak seneng karena kelaparan dan harta crown ternyata dibawa oleh Tyrion Lannister. Kita ngedengar Rhaenyra yang tidak mau mendengarkan advice mereka. Mysaria juga menurut gue scream time-nya kebanyakan. Dia itu Master of Whisperer, tapi entah kenapa jadi kayak Hand of the Queen di sini. Rhaenyra bertemu dengan High Septon dari agama Fate of the Seven. Dia ingin agar segera dijadikan ratu di depan penduduk King's Landing, tapi High Septon gak mau menuhin permintaannya, karena mereka baru aja mengkoronasi Aegon sebagai raja dan belum ada bukti kalau Aegon sudah mati. Rhaenyra gak suka jawaban dari High Septon. Menurut gua hal ini cukup egois karena seperti kata High Septon, jangan buat agama jadi musuh. Karena kalau The Fate udah nganggep Crown sebagai musuh, nanti semua umatnya bakal ngikutin. Dan kita sendiri tahu apa yang terjadi ketika Cersei gak mau ngedengerin High Septon di Game of Thrones. Corlys mengajak Alicent dan Adam untuk dinner bersama Rhaenyra, dan dia mengajukan untuk menjadikan Adam dan Alicent sebagai anak resmi dari Corlys, agar Alicent bisa jadi penerus Lord of Driftmark. Buat yang lupa, Lucerys adalah penerus Lord of the Tides, dan dikarenakan Jaehaerys dan Lucerys meninggal, maka Joffrey lah yang bisa. Tapi karena Joffrey Velaryon akan menjadi Raja Seven Kingdom dan menjadi Joffrey Targaryen, maka tidak akan ada penerus Driftmark. Di season 2, Corlys pernah menawarkan ke Bella, cuma gua gak tahu kenapa dia gak pernah nawarin ke Rhaena. Bahkan kayaknya Rhaena gak pernah dianggap. Kita ngelihat Rhaenyra yang gak bisa tidur di ranjang Viserys. Seperti dia gak siap untuk jadi ratu. Dia kemudian ngedengerin para petisi Small Folk. Hal yang gue gak suka di scene ini, buat yang gak tahu, ada rumor kalau orang yang gak berhak untuk menguasai dan coba duduk di Iron Throne, maka mereka akan ditolak dan akan luka karena Iron Throne menolak orang tersebut. Contohnya, Rhaenyra ketika dia duduk, banyak yang ngelihat darah. Hal ini menjadi benih kalau Rhaenyra sebenarnya gak cocok untuk duduk di Iron Throne. Cuma di adaptasi ini, diganti Rhaenyra ternyata lagi menstruasi dan gak bisa mimpin. Menurut gue, show ini terlalu nge-whitewash karakter dia, dimana semua perilaku buruknya dihilangin semua dan diganti jadi cewek yang perfect banget. Gue sih berharap ada scene yang walau pendek nunjukin dia kegores, tapi di episode ini sepertinya nggak ada. Sesuai janji, ketiga Dragon Seat dijadikan kenaik oleh Daemon. Ulf berharap menjadi Ulf Targaryen, tapi dilihat jijik sama Daemon dan langsung ditolak Rhaenyra. Jadi dia menjadi Ulf the White. Hugh menjadi Hugh the Hammer, sementara Adam yang berharap menjadi Adam Velaryon malah dijadikan Adam of Hull. Corlys yang tahu ini, dia langsung murka dan bilang kalau anak-anaknya Rhaenyra sendiri itu bastard atau anak haram, yaitu Jaehaerys, Lucerys, dan Joffrey. Hand of the Queen bilang ini ke ratu sendiri di publik dan dilihat banyak orang. Gua gak tahu kenapa Rhaenyra gak langsung bilang, iya gua bakal 100% bakal jadiin mereka Velaryon. Cuma nunggu beberapa bulan dulu ya, jangan sekarang. Ini dia malah bilang nanti nama dia bakal tercemar, jadi jangan sekarang. Alhasil Corlys yang udah kehilangan anak perempuan, anak laki-laki, istri, kehilangan kastil, kehilangan kampung halaman, kehilangan kapal perangnya, semua demi Rhaenyra, malah dibilang gitu. Jadi dia wajar marah. Hal ini menurut gua cukup aneh, soalnya di buku Adam langsung dijadikan Adam Velaryon. Tapi mungkin showrunnernya pengen ada sedikit drama di adaptasi ini.
Next, Alicent memberi advice ke Rhaenyra. Gue juga nggak ngerti penulisan karakter Alicent ini. Di episode sebelumnya, dia marah karena ayahnya Otto dibunuh. Sekarang malah jadi advisor. Gue gak tahu kenapa dia di write seperti ini di show. Padahal di buku, dia beneran ke evil mastermind dengan tujuan menjadikan Aegon sebagai raja. Kita akhirnya melihat Red Banquet, makan-makan tikus ke para bangsawan King's Landing. Gue tahu cara ini dia nunjukin kalau dia punya power, cuma menurut gue, ini salah satu tindakan paling bodoh. Dia baru aja naik tahta, dan dia udah jadiin para bangsawan sebagai musuh. Rhaenyra kemudian memberi makanan yang dirampas dari bangsawan kepada small folk. Sebuah perbedaan mencolok dengan buku, tapi gue gak mau bahas karena kemungkinan scene yang gue maksud ini bakal ditaruh di episode-episode depan. Di akhir, kita di-reveal kalau Daeron yang ada di episode ini adalah Daeron palsu. Daeron asli masih bersama Ormond Hightower dan berhasil menjadikan rakyat Tumbleton sebagai sandera. Buat yang gak tahu, istri Hugo itu berada di Tumbleton. Ini foreshadow apa yang bakal terjadi ke depannya. Daeron yang asli belum pernah ditunjukin, tapi gue yakin kita udah ngelihat dia siapa. Soalnya di episode-episode sebelumnya, kita udah ngelihat seseorang yang vibes-nya itu kayak main karakter banget. Gue yakin 100% kalau dia pasti Daeron yang asli yang mewarnai rambutnya. Dan buat yang gak ngerti kenapa ada Dragon Keeper datang di akhir dan bilang kalau dia dari Tumbleton, itu karena Tessarion, naga dari Daeron, ditinggal di sana dan hanya Daeron yang dibawa. Jadi Dragon Keeper menjaga Tessarion sebelum Ormond datang menyerang. Gue gak ngerti kenapa Daemon ninggalin Tessarion di sebuah desa secara random. Kenapa gak disuruh ikut ke King's Landing? Kalau menurut gua sih, karena di buku, Daeron dan Tessarion itu gak pernah ketemu sama Daemon. Daeron palsu ini adalah tambahan adaptasi ini. Jadi kayak mereka butuh alasan kenapa Tessarion gak dibawa ke King's Landing. By the way, gue dari tadi sering bilang gua gak ngerti. Ya karena banyak hal dari naskah yang menurut gua gak masuk akal. Contoh, kenapa Alicent malah menggeleng kepala pas ditanya Rhaenyra kalau itu anaknya atau bukan. Ibu macam apa coba ini ya? Gue juga gak suka dengan penulisan karakter Helaena. Anaknya Jaehaerys baru aja dibunuh seminggu lalu dan entah kenapa dia kayak biasa-biasa aja ketemu Rhaenyra. Bahkan di episode sebelumnya dia malah kayak sengaja dibuat imut gitu, bicara ayam. Gue tahu dia ini dibuat kayak masuk di spektrum autis, tapi agak gini juga kali. Karakter Alicent juga kayak degenerate banget, kayak nunjukin kalau dia adalah korban patriarki. Tapi malah menurut gue writing atau penulisan naskah karakter dia itu fail banget. Dibanding season 1, dia jadi ngebosinin banget di season 2 dan 3 ini. Menurut gue episode ini bukanlah filler, tapi bukan juga Calm Before the Storm juga. Lebih ke episode yang dibutuhkan agar progres episodenya jalan. Menurut gue ini adalah episode pembuka season 3 dengan baik. Oh, dan jika kamu belum tahu maksud gue apa, episode 1 dan episode 2 itu, Battle of the Gauntlet dan Rhaenyra naik tahta adalah episode terakhir season 2. Jadi season 2 harusnya tutup dengan shot Rhaenyra udah duduk di Iron Thrones. Tapi karena mereka kekurangan budget dan ada writer strike, jadi 2 episode terakhir season 2 dipindah ke awal season 3. Menurut kalian, apa yang kalian suka dari episode ini? Let's discuss in the comment section. Jika suka gue lanjutin konten House of the Dragon dan konten Song of the Ice and Fire lainnya, mohon bantuannya untuk like video ini dan subscribe. And see you later.